Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naomi. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai satu bab yang berada di buku agamaku, yaitu bab 9 yang berjudul Peran Remaja Kristen dalam Masyarakat Majemuk. Kalian sudah pasti tahu kan kalau kita ini hidup di negara Indonesia, negara yang memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari keberagaman agama, ras, budaya, dan banyak keberagaman lainnya. Dan dengan keberagaman itu, sudah ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan dengan keberagaman-keberagaman tersebut, pasti kalian bisa mudah untuk menemukan orang yang memiliki keberagaman tersebut. Bisa aja kalian menemukannya di dalam keluarga kalian, di lingkungan sekolah kalian, dan juga di lingkungan masyarakat kalian. Kalian pasti bisa menemukan orang yang memiliki keberagaman tersebut karena sangat banyak keberagaman yang ada di Indonesia ini. Karena keberagaman tersebut, sudah pastinya banyak orang yang memiliki pertanyaan tersendiri atau bahkan kita sendiri yang mempunyai pertanyaan mengenai keberagaman ini. Mulai dari bagaimana jika kita memiliki keluarga yang mempunyai keberagaman atau berbeda dengan kita. Bagaimana cara kita bisa menerimanya, atau bagaimana bisa kalian atau kita sendiri menghadapi perbedaan yang ada di lingkungan kita. Untuk kata kemajemukan, bagi orang percaya, kemajemukan adalah suatu anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dihargai, hingga belajar untuk hidup berdampingan dengan rukun, damai, harmoni, dan toleran terhadap keberagaman yang ada. 1. Membangun solidaritas sosial bagi semua orang. Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia sudah diciptakan berpasangan, oleh karena itu kita sejak kecil kita diciptakan Tuhan, kita dibesarkan oleh orang tua kita. Orang yang pertama kita kenal yang adalah pastinya orang tua kita, saudara kita. Lalu setelah waktu berjalan, kita bisa mengenal orang lain, mulai dari tetangga dan sekitar rumah kita. Lalu kita masuk sekolah, kita menemukan teman, guru, dan akhirnya kita juga bisa lebih banyak mengenal orang lain. Oleh karena itu, suatu realita yang tidak bisa kita hindarkan atau dipungkiri adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Perbedaan yang ada dalam masyarakat harus disadari sebagai anugerah Tuhan yang perlu dihadapi dengan bijaksana dan diterima dengan syukur. Karena ada perbedaan itulah, manusia menjadi diperkaya akan pemahaman dan pengenalan akan berbagai hal yang timbul dalam masyarakat. Dalam perbedaan kita bisa saling menolong, kita bisa saling melengkapi. Karena setiap manusia diciptakan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam materi keberagaman ini, kita diajarkan untuk memahami, menghargai dengan keunikan yang orang punya. Dengan kita yang diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, agar kita bisa dapat bekerja sama dalam pelayanan bagi semua orang tanpa membuat perbedaan menjadi penghalang untuk berkarya dan menjadi berkat. Kita bisa mengambil banyak sekali contoh dalam materi keberagaman ini. Misalnya, contoh di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, mungkin saja ada perbedaan atau ada keberagaman. Misalnya, seperti keberagaman hobi ataupun kompetensi. Bisa saja ayah dan ibu kita memiliki kompetensi yang berbeda dan juga hobi yang berbeda. Kita dengan saudara kita pun, misalnya seperti saya dan adik saya. Adik saya menyukai menggambar dan saya menyukai bernyanyi. Bisa saja saya tidak bisa menggambar dan adik saya tidak bisa bernyanyi. Dan dengan itu kita bisa saling membantu, berbagi talenta agar bisa mengajari satu dengan yang lainnya, agar kita bisa semakin mempunyai banyak sekali pengalaman dalam hidup kita. Maka dari itu kita dibilang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena jika manusia hidup sendiri, bisa saja manusia tidak bisa melakukan apa-apa karena tanpa adanya dampingan dari orang-orang. Ada juga contoh-contoh di sekolah. Misalnya saat kita memasuki lingkungan sekolah, kita pastinya akan menemukan banyak sekali orang di sana, mulai dari siswa dan siswi sampai guru. Dan kita bisa berteman di sana, kita bisa mengetahui bahwa banyak orang yang bisa melakukan hal yang tidak kita bisa, dan juga banyak orang yang tidak bisa melakukan apa yang kita bisa. Dan dengan adanya perbedaan itu, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan juga adanya perbedaan hobi dan kompetensi, kita bisa saling mengajarkan satu sama lain, kita bisa mendapat pengalaman, dan juga kita bisa memberi berkat kepada orang lain melalui hal yang kita bisa, dan juga kita bisa mendapat berkat dari hal yang mereka bisa. Untuk di lingkungan masyarakat, kita bisa mengambil contoh di gereja kita masing-masing. Pastinya di gereja kita masing-masing,
kita memiliki banyak keberagaman umur, keberagaman agama, budaya, ras seperti biasanya, keberagaman hobi juga pastinya ada. Tidak mungkin dalam satu gereja kita hanya memiliki jemaat yang umurnya itu setara, atau satu ras, satu suku, atau satu hobi. Kita pasti bisa menemukan banyak sekali keberagaman di gereja. Bisa saja kita juga memiliki pekerjaan yang berbeda dengan mereka. Pekerjaan itu termasuk keberagaman juga loh. Dan dengan adanya keberagaman ini, kita bisa membuat persekutuan sebagai umat Allah dan untuk memuliakan Allah. Dari keberagaman tersebut, kita pasti tahu yang tadi aku sebutkan, ada 6 agama yang diakui. Dan dari 6 agama tersebut, pastinya bisa menimbulkan konflik-konflik yang muncul. Dan di negara kita ini yang sudah mengakui adanya 6 agama, kita pastinya sudah diberi undang-undang atau diberi peraturan bahwa kita diberi kebebasan untuk memilih agama, beribadah sesuai agamanya, serta dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Apabila semua pihak yang berbeda menyadari betapa kemajemukannya itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, serta menyadari bahwa keberagaman itu juga adalah asalnya dari Tuhan, maka hal ini akan mengurangi terjadinya konflik yang terjadi akibat perbedaan yang ada. Kehadiran orang percaya dan para tokoh agama atau pemimpin agama sangat berpengaruh untuk menyatakan bahwa keberagaman itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri di negara ini. Demikian juga halnya dengan kehadiran remaja Kristen perlu untuk menyatukan tujuan dalam membangun kemajemukan, hingga kelak menjadi pembawa perubahan di lingkungannya, menjadi karakter demokratis, menghargai kemajemukan, toleran, dan berperi kemanusiaan. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari 2 variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial seperti ras, etnis, dan juga suku, dan juga budaya, kultur, nilai, dan kebiasaan, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ditempati oleh orang yang berbeda-beda. Hal ini sebenarnya akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan pelayanan yang beragam dan menjadi kesempatan untuk mengenal berbagai budaya yang ada pada setiap suku atau etnis. Orang percaya perlu mengenal budaya pada daerah tertentu untuk dapat menyampaikan Injil sesuai konteks daerah pelayanan yang dilakukan, hingga semua daerah dijangkau oleh iman dan Injil Kristus. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. Menurut John Sydenham Furnivall, termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia masuk ke dalam kategori masyarakat majemuk atau plural society, masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut, berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagian yang membuat mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk community, suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbedaan dalam sosial kemasyarakatan, namun alangkah baiknya jika hal itu menjadi kekayaan bagi kita untuk mengenal dan memahami berbagai suku yang ada, hingga kita menjadi kaya dalam berkomunikasi. Meskipun memang tidak sebaik yang dilakukan oleh suku asli yang mempergunakan budaya atau bahasa tersebut. Membangun solidaritas sosial bagi semua orang tidaklah mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, hal itu tidak dapat diterima menjadi alasan bagi orang percaya untuk tidak melakukannya. Demikian juga dengan remaja Kristen tetap berperan aktif dalam membangun kebersamaan dalam perbedaan yang ada. Dalam kitab Yohanes 6 ayat 1-15 dijelaskan bahwa mereka yang hadir sudah pasti dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang yang beragam. Akan tetapi Yesus tetap melayani mereka dan memberikan apa yang sedang dibutuhkan orang banyak itu, meskipun satu dari muridnya, yaitu Filipus, bersikap pesimis bahwa mereka tidak ada tempat untuk memberi orang banyak itu makan. Akan tetapi Yesus tetap menunjukkan kepeduliannya dan menyatakan kuasanya akan kebutuhan jasmani manusia, hingga pada akhirnya mereka menerima apa yang sedang mereka butuhkan dan bahkan berkelebihan. Akhirnya mereka mengakui bahwa Yesus adalah seorang nabi yang akan datang ke dunia.
Hal ini harus menjadi penuntun bagi orang percaya dalam menunjukkan solidaritasnya terhadap sesama pada waktu yang tepat dan tidak membiarkan orang dalam kesusahannya. 2. Aku mengasihi semua orang tanpa perbedaan. Kata kasih bukan kata yang asing terdengar oleh banyak orang, dan hampir setiap pelayanan orang percaya dikenal dengan dasar kasih. Tapi, apakah semudah mengucapkannya untuk melakukannya? Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya, memandang sama seperti Tuhan memandangnya. Dan juga kasih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Kekristenan selalu identik dengan kasih. Setiap orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus, ia harus hidup dalam kasih. Terdapat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1-13 yang membahas mengenai kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata murah hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa orang percaya harus suka memberi dan tidak egois untuk semua orang tanpa perbedaan, sebagaimana Yesus telah mengasihi tanpa syarat. Demikian juga kiranya orang percaya dalam pelayanan terhadap sesama tanpa persyaratan apapun dan berlaku untuk semua orang. Yesus berkata juga dalam kitab Yohanes 13 ayat 34-35, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kalian saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kalian. Demikian pula kalian harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku, yaitu jikalau kalian saling mengasihi. Wujud nyata kita, murid Yesus adalah ketika dalam pelayanan orang percaya memperlakukan semua orang sama harkat dan martabatnya, serta memberi pertolongan untuk semua orang tanpa melihat perbedaan yang ada. Apakah itu perbedaan agama, suku, etnis, atau bangsa, hingga orang akan melihat dan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mari wujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang bisa dibaca oleh orang lain, tidak sekedar dalam tutur kata, akan tetapi dalam perbuatan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. 3. Rencanaku dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat majemuk. Kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, dan yang perlu dipahami lebih dalam lagi adalah bagaimana hidup saling melayani di tengah masyarakat majemuk. Orang percaya termasuk remaja Kristen perlu berperan aktif dalam menyikapi perbedaan yang ada di lingkungannya. Hal berikut ini dapat menjadi landasan untuk melayani di lingkungan yang majemuk atau plural. A. Remaja Kristen sebagai bagian dari bangsa ini yang kelak menjadi generasi penerus memiliki tanggung jawab dalam pembangunan bangsa, menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan juga harmonis, tidak membiarkan adanya sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, B. Remaja Kristen diharapkan menjadi motivator khususnya di kalangan remaja dalam mengembangkan kemajemukan dan menghargai sikap toleransi terhadap agama lain. Hal ini sangat penting untuk dibiasakan sejak masih remaja. C. Remaja perlu mengelola pertumbuhan dan perkembangan diri maupun kelompoknya ke arah sikap yang semakin terbuka, namun tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai pengikut Kristus. Justru akan menunjukkan sikap sebagai orang yang menerima semua orang tanpa membuat perbedaan. D. Remaja perlu mengembangkan pemahaman bahwa setiap agama memiliki doktrin masing-masing yang berlaku bagi pemeluknya, namun juga memiliki aspek yang berlaku juga bagi agama lainnya. Misalnya memperjuangkan hak asasi manusia atau kemanusiaan, keadilan, kejujuran, cinta kasih, kesetaraan, dan menciptakan perdamaian. Pertama, kita dapat belajar bahwa kesetiaan Yesus selalu tertuju pada Allah, bukan pada intuisi dan praktik mapan dari komunitas imannya. Kedua, kita dapat mempelajari visi Yesus mengenai suatu komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Ini adalah visi yang melampaui komunitas Kristen. Di dalam komunitas yang memiliki hubungan-hubungan yang baru ini, perempuan dan laki-laki, muda dan tua, mereka yang ada di antara kita dan mereka yang berbeda dari kita, semuanya akan memiliki tempat yang sangat penting. Ketiga, dari Yesus kita juga belajar bahwa walaupun identitas, apakah itu personal, rasial, ataupun keagamaan, merupakan kenyataan sosiologis, ini bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri yang kepadanya segala hal bergantung. Dalam suatu konteks yang sangat majemuk, identitas merupakan hal yang sangat penting.
Yesus telah memperlihatkan kepada kita melalui banyak contoh betapa kuatnya identitas dirinya sebagai orang Yahudi dan Israel. Keempat, kita dapat belajar dari Yesus bagaimana dia belajar dari orang lain dan mengizinkan identitas dan nasionalismenya ditantang oleh orang lain yang dia jumpai dalam pelayanannya. Akhirnya dari Yesus kita dapat belajar bahwa melakukan kehendak mencakup suatu kemitraan dengan orang lain karena tidak satu orang pun dapat melakukan semuanya sendiri. Adapun juga satu contoh ayat yaitu di Lukas 6 ayat 27-36, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Dasar firman Tuhan cukup jelas disampaikan. Yesus bagi kita untuk melayani semua orang sebagai bukti kasih kita terhadap semua orang, bahkan yang berlaku jahat sekalipun. Yesus ajarkan untuk tetap mendoakan, bahkan memberkati. Sangat berbeda memang dengan pola hidup orang lain. Pada umumnya akan tetap Yesus menegaskan pengajarannya, jika kita sama dengan apa yang dilakukan pada manusia umumnya, tidak ada bedanya dengan orang tidak mengenal Tuhan.